Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Meskipun memang ada beberapa metode untuk meningkatkan kekuatan, tapi jika Anda ingin menyaingi raja ini, maka Anda terlalu naif. Sukyan Tai berkata dengan nada menghina. Namun, meskipun dia mengatakan demikian, tapi sebenarnya saat dia merasakan fluktuasi yang berasal dari Xiao Yueli tidak biasa. Sukyan Tai tidak tahu kenapa. Ketika dia memandang Xiao Yueli, ada perasaan gemetar. Benar saja, dia adalah Pluto milik Sensi. Meskipun dia berada di tingkat kedua, tetapi sebenarnya suaranya sangat menindas. Jika dia benar-benar mencapai tingkat ketiga, jika dia bisa membuka 9 sumber kekuatan asli, mungkin dia benar-benar bisa melawan saya. Dan saat itu, saya tidak berani mengatakan hasilnya. Tetapi sekarang, ini seharusnya menjadi batasnya. Jadi saya tidak bisa memberikan kesempatan seperti itu. Jadi tidak peduli apa, dia harus dimusnahkan sepenuhnya di sini. Jika tidak, ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari dan menjadi penghalang bagi Taisu. Meskipun saya sekarang belum berhasil mendapatkan tahta saya kembali, tapi jika saya berhasil memenangkan Sensi, maka tahta Raja Taisu akan dikukuhkan sepenuhnya. Hanya saja kekuatan saya juga harus ditingkatkan lebih jauh lagi. Jika tidak, saya tidak punya kesempatan. Pada saat ini mata Sukyan Tai menunjukkan cahaya berkedip-kedip, namun situasinya masih agak sulit untuk mengambil keputusan. Seperti apa yang akan terjadi di hatinya. Setelah berpikir sebentar, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, bahkan ada kecernian di matanya. Tampaknya keputusannya sekarang telah dibuat. Saat ini, Xiao Yueli berubah menjadi cahaya hitam dan menyapu ke arah Sukyan Tai dengan ganas. Kejutan jiwa! Xiao Yueli berteriak dengan tajam. Suaranya terdengar seolah-olah dalam sekejap, jiwa Sukyan Tai terguncang dari tubuhnya. Tepat ketika Xiao Yan melihat Xiao Yueli, dia tidak tahu harus berbuat apa. Karena tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tidak ada peluang untuk menang dalam pertarungan langsung dengan Sukyan Tai. Meskipun sekarang dia bukan Raja Taisu, tapi Sukyan Tai juga merupakan keberadaan tingkat kelima dari keabadian dewa. Dan untuk saat ini, Xiao Yan tidak punya kekuatan ekstra, sehingga dia memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Dan ini adalah pertama kalinya Xiao Yan merasakan kekurangan energi dan darah. Karena meskipun tubuh dewa aslinya memang sangat kuat, namun bukannya tak terkalahkan. Lagi pula, tubuh dewa asli Xiao Yan baru mencapai alam leluhur. Meskipun itu bukanlah batasnya. Tapi ini adalah batas kekuatan Xiao Yan saat ini. Adapun batas kekuatan alam leluhur, itu adalah batas tubuh dewa asli super raksasa setinggi 200.000 kaki. Dan itu hanya memiliki waktu yang terbatas dalam penggunaannya. Jika tidak, Xiao Yan hanya akan menghabiskan lebih banyak energi dan darah di tubuhnya sendiri. Ditambah dengan menggunakan keterampilan bertarung yang terus-menerus, hampir mustahil bagi Xiao Yan untuk bertarung lagi. Setelah alam leluhur, jika saya ingin mencapai ke tingkat yang lebih tinggi, saya harus menerobos alam dewa asli kuno. Jadi dengan begitu, saya mungkin bisa bertarung dengannya dengan kekuatan tubuh fisik. Hanya saja, alam dewa kuno itu hanya sebuah rumor. Jadi saya khawatir, ini bahkan lebih sulit daripada terobosan kekuatan saya sendiri menuju keabadian dewa. Memikirkan hal ini, Xiao Yan menggertakkan giginya, karena situasi saat ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Bahkan ketika berhadapan dengan Suco dan Sulin, dia bisa mengalahkan mereka juga berkat bantuan Yueli. Jika pertarungan itu hanya mengandalkan kekuatan tempur Xiao Yan sendiri, sekalipun Xiao Yan bisa menang, dia juga harus membayar harga yang lebih tinggi. Dan mungkin Xiao Yan sudah mendekati batasnya sebelum bertarung dengan Sukyan Tai. Pada saat ini, formasi bergerak tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan, yang menunjukkan Xiao Yan memiliki peluang untuk melarikan diri. Namun sekarang, Xiao Yueli mengabaikan perintah Xiao Yan sepenuhnya, dan itu juga membuat Xiao Yan pusing. Karena terlepas dari apakah Xiao Yueli bisa mengalahkannya atau tidak, sekarang dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membantunya.
Meskipun Xiaoyan belum menguasai kekuatan aturan, namun jantung api yang dia miliki juga memiliki aturannya sendiri. Hanya saja kekuatan Xiaoyan secara langsung menentukan seberapa kuat kekuatan jantung api Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan saat ini tidak memiliki sumber daya seperti Dewa Kekosongan Taisu yang memiliki pasokan, tapi Xiaoyan juga memiliki lautan spiritual di pagoda kekosongan roh. Jadi dia segera menyerapnya untuk pulih. Karena saya tidak bisa pergi sekarang, kalau begitu sebaiknya memberikan Sukian Taiyi hadiah besar lainnya. Memikirkan hal ini, mata Xiaoyan menyipit. Tiba-tiba, 3 nyala api keluar dari tubuh. Kemudian 3 nyala api dengan 3 warna berbeda tergantung di depannya. Meskipun 3 nyala api ini awalnya tidak cocok, tapi di bawah keterampilan mengendalikan api Xiaoyan, mereka mulai menyatu di telapak tangan Xiaoyan. Kemudian teratai murka Buddha 3 warna yang dengan cepat dipadatkan oleh Xiaoyan. Namun jika hanya 1 teratai murka Buddha tidaklah cukup untuk mengguncang Sukian Taiyi. Jika 1 teratai saja tidak cukup, bahkan 10 teratai juga tidak cukup, maka gunakan saja 100 teratai. Pada saat ini dengan kekuatan Xiaoyan sekarang, dia belum mampu meningkatkan kekuatan teratai api murka Buddha ke tingkat yang lebih tinggi, kecuali Xiaoyan bisa menerobos keabadian dewa. Setelah dia menguasai kekuatan aturan, teratai api murka Buddha pasti akan kembali menjadi salah satu keterampilan bertarung utamanya. Karena jika kekuatan jantung api dilepaskan sepenuhnya, maka akan lebih banyak aturan yang dapat diterapkan. Dengan cara itu, kekuatannya secara alami terbukti dengan sendirinya. Oleh karena itu, meskipun teratai api murka Buddha yang dipadatkan oleh Xiaoyan sangat kuat, bahkan dia dapat membuat dewa abadi tingkat pertama mundur 3 kaki. Namun sekarang, orang yang dihadapi Xiaoyan adalah mantan Raja Taisu. Dan Sukian Taiyi sendiri berada di keabadian dewa tingkat ke-5, yang memiliki hati kaisar seperti yang disebutkan oleh Xiao Yueli. Dan itu juga membuat Xiaoyan semakin bingung. Bagaimanapun, dia masih merasa sangat asing dengan keabadian dewa. Segera Xiaoyan terus mengangkat tangannya, sehingga aliran nyala api terus-menerus melonjak satu demi satu. Kemudian beberapa teratai api 3 warna muncul di sampingnya. Bahkan seiring bertambahnya jumlah teratai aura yang sangat kuat semakin menyebar. Adapun pertarungan di udara sebenarnya tidak sengit. Karena Xiao Yueli terus-menerus dipaksa mundur sehingga Sukian Taiyi tampak jauh lebih santai. Meskipun dia terlihat serius, tapi sepertinya dia hanya mengusir Xiao Yueli dan tidak pernah memberinya pukulan fatal. Meskipun Xiaoyan sedang memadatkan teratai murka Buddha 3 warna, tapi dia juga menyaksikan pertarungan antara keduanya dari tepi. Sukian Taiyi sialan, saya tidak tahu apa yang direncanakan oleh monster tua ini. Meskipun kekuatan Yueli meningkat pesat, tapi masih terlihat jelas ada kesenjangan yang besar antara kedua belah pihak. Secara logika, hal itu bisa diselesaikan sepenuhnya. Sebelumnya, saat saya berada di dunia kuno Dewa Iblis Abadi, saya juga mengalami pertempuran sederhana dengan orang ini. Jadi sejak awal, mungkinkah dia sudah mengetahui identitas saya? Xiaoyan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Saat dia muncul sebagai bayangan darah, Xiaoyan juga tidak menggunakan kekuatan aslinya dan hanya mengandalkan kekuatan dewa asli. Jadi seharusnya sulit untuk mengetahui identitasnya. Bagaimanapun pertemuan itu sangat singkat. Tapi sekarang Sukian Taiyi telah datang sendiri ke sini dengan kesombongan yang tinggi. Bahkan jika dia mengambil tindakan terhadap Xiaoyan, seharusnya mudah baginya untuk membunuh Xiaoyan. Bahkan jika ada Xiao Yueli yang membantu Xiaoyan, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi dia tidak melakukannya. Jadi, itu bisa dikatakan bahwa dia tidak ingin membunuh saya dan Yueli. Namun bukan karena dia penyayang, tapi dia tidak ingin Raja Taisu saat ini berhasil mengalahkan Senshi. Jadi alasan ini cukup untuk menjelaskan semua yang terjadi saat ini. Pada saat ini, momen pemahaman Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Sebelum dia menyadarinya, sudah ada puluhan teratai api murka Buddha di samping Anda. Sekarang tebakan saya akan segera diverifikasi. Jika tebakan saya benar, maka itu bisa dibuktikan. Jika Sukian Taiyi sedang berakting. Jika dia mengetahui identitas Yue,
Jika dia sedikit lebih pintar, maka dia mengetahui identitas saya. Tentu saja, kemungkinan besar juga karena Yueli adalah Pluto. Jadi untuk invasi Taisu di masa depan ini, Yueli pasti akan menghalangi invasi Taisu. Itu sebabnya dia ingin menyimpannya. Xiaoyan berpikir dalam benaknya. Segera, lusinan teratai murka Buddha 3 warna muncul di sampingnya dan memancarkan fluktuasi yang membuat jantung berdebar-debar dan kegelisahan dari ketiadaan di sekitarnya. Segera, teratai murka terbang ke arah Sukyentai, bahkan kecepatan terbang lebih dari selusin teratai api murka Buddha 3 warna semakin cepat. Dalam kehampaan, dia semakin meningkat saat menghadapi badai. Pada saat yang sama, sosok Xiaoyan juga bergegas keluar. Tepat ketika selusin teratai api murka Buddha 3 warna ini meledak, bahkan ketinggian bintang Hongmeng juga akan terpengaruh. Bahkan itu juga dapat memicu badai kehampaan. Namun Sukyentai tidak mengelak. Sebaliknya, dia menyaksikan tanpa daya saat dia diselimuti oleh teratai api 3 warna. Dan Xiaoyan yang menginjak kuntur ekstrim, dia tiba-tiba menepuk telapak tangannya di bahu Xiao Yueli dengan cepat. Yueli, cepat bangun, ayah sudah tidak tahan lagi. Saat Xiaoyan mengatakan ini, dia langsung memuntahkan seteguk darah dengan wajah pucat. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiao Yueli tiba-tiba bergetar. Dan tiba-tiba dia sadar kembali. Karena Xiaoyan tidak tahu bagaimana cara membangunkannya. Jadi dia hanya bisa menggunakan trik kejam semacam ini. Tapi tanpa diduga, dia benar-benar berhasil. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.